Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahwati dari kelas MJ 502, Prodi Manajemen PJJ, dengan NIM 22001070610. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen pengajar Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Untuk tugasnya yaitu menjawab tiga pertanyaan. Yang nomor satu, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sama bisnis seperti kasus tersebut? Yang kedua, bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis? Yang ketiga, berikan rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerjasama yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. Untuk jawaban yang nomor satu, aspek hukum yang perlu diperhatikan meliputi satu kesepakatan. Artinya apa? Berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Yang kedua, pertimbangan. Artinya apa? Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim yang berisikan analisis, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Yang ketiga, kapasitas para pihak. Objek kontrak yang legal dan pasti, bentuk tertulis atau untuk kontrak tertentu. Selanjutnya, dan klausa-klausa yang penting seperti pembayaran, penyelesaian sengketa atau arbitrase dan litigasi, dan serta force majeure. Semua ini dapat merupakan elemen esensial dalam membentuk kontrak yang sah dan mengikat secara hukum. Ketiadaan salah satu elemen tersebut dapat menyebabkan kontrak batal demi hukum. Aspek hukum dalam kontrak kerjasama antara lain, satu, kejelasan hak dan kewajiban para pihak; kedua, mekanisme pembayaran dan perhitungan royalti; ketiga, klausul penyelesaian sengketa; keempat, jangka waktu dan syarat pengakhiran kontrak; yang lima, hukum berlaku. Untuk jawaban nomor dua, yaitu sengketa kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, khususnya buku 3 tentang perikatan. Pengadilan negeri berwenang menyelesaikan sengketa perdata, termasuk sengketa kontrak. Alternatif penyelesaian sengketa meliputi negosiasi atau metode komunikasi yang sebenarnya sering kita lakukan. Tujuannya apa? Ialah untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedua, mediasi. Artinya apa? Proses mediasi dalam menyelesaikan konflik difasilitasi oleh pihak kedua atau mediator, sedangkan negosiasi hanya antara pihak yang bersangkutan. Ketiga, konsiliasi. Artinya metode perundingan yang menggunakan bantuan dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang berperan sebagai penengah dan mengawal jalannya perundingan. Mereka juga memiliki hak istimewa untuk menyampaikan pendapat dan nasihat hukum kepada peserta diskusi. Yang keempat, arbitrase. Artinya, penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individual atau arbitrase sementara. KUHP Perdata merupakan dasar hukum utama dalam mengatur perikatan dan sengketa konflik di Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara lebih efisien dan efektif. Pengaturan sengketa kontrak di Indonesia diatur dalam KUHP Perdata tentang perikatan. Maksudnya adalah bahwa tujuan pembuatan kontrak atau perjanjian dalam melakukan bisnis bersama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Untuk mewujudkannya, maka pelaku bisnis dapat menjalankan kegiatan bisnisnya harus memelihara pergaulan hidup secara tertib dan damai. Selain memiliki tujuan hukum,
juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa. Undang-Undang Nomor 30 1999 tentang arbitrase, yaitu undang-undang ini mengatur menyelesaikan sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan secara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dapat diselesaikan melalui litigasi atau non-litigasi. Maksudnya, dalam proses litigasi, menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimum remedium setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Prinsip pasca san servanda atau perjanjian mengikat para pihak. Untuk jawaban nomor 3, rekomendasi penyusunan kontrak. Gunakan bahasa yang jelas dan lugas. Yang kedua, hindari ambiguitas. Ketiga, setiap kewajiban dan hak dirumuskan secara spesifik. Sertakan klausal penyelesaian sengketa yang jelas, misalnya arbitrase, dan sertakan klausal force majeure untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Yang keempat, melibatkan ahli hukum dalam penyusunan. Nomor 5, mencantumkan definisi yang jelas. Nomor 6, menyusun mekanisme penyelesaian sengketa bertahap. Yang ketujuh, membuat klausul force majeure yang komprehensif. Pada kasus ini bisa diartikan bahwa pencegahan lebih baik daripada penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan biaya banyak dan juga sangat bertele-tele. Sejumlah langkah dan saran untuk mitigasi dalam kontrak bisnis. Beberapa di antaranya seperti melakukan background checking dari mitra bisnis, bahasan dari kontrak yang disusun mudah dimengerti dan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Yang selanjutnya, untuk menghindari pelanggaran kesepakatan dan konsekuensinya yang merugikan, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan. Membuat kesepakatan secara jelas dan tertulis, artinya hal ini dapat membantu untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda atau salah paham antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan yang tertulis juga dapat menjadi bukti hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran di kemudian hari. Menjaga komunikasi yang baik dan terbuka, artinya hal ini dapat membantu untuk membangun kepercayaan, kerjasama, dan saling pengertian antara para pihak yang terlibat. Menjaga integritas dan tanggung jawab. Pada prinsipnya, pembayaran tidak dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan atau barang dan jasa diterima. Namun, untuk keadaan tertentu, diperkenankan dengan menyertakan jaminan dan pembayaran. Untuk intisari atau ringkasan kasus tersebut di atas, pada PT JKLM menunjukkan pentingnya penyusunan kontrak yang komprehensif dan jelas. Peraturan hukum di Indonesia menyediakan kerangka penyelesaian sengketa yang dapat dimanfaatkan para pihak untuk mencegah sengketa di masa depan. Diperlukan kehati-hatian dalam penyusunan kontrak dengan memperlihatkan atau memperhatikan aspek-aspek hukum yang relevan dan melibatkan ahli hukum yang kompeten. Dan ini untuk referensinya. Terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah Hukum Bisnis. Apabila ada kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.